Ini saya ampas lagi ya Pak ya. Oke. Kalau membuat ini untuk satu loncengnya itu berapa lama ya Pak ya? Untuk lonceng jadi? Nah ini kan 9 batang. 9 batang Bapak bisa bikin ini kira-kira 4-5 unit per hari. Per hari? Ya. Bisa dibikin 4-5 unit. Nah setelah itu baru digerinda. Ya. Nah digerinda di sini begini cara gerindanya. Gimana Pak? Ini kalau bisa dilihat nih pemirsa, ini masih kasar ya, bentuknya masih kasar. Jadi digerinda ini ya Pak ya? Harus dengan setiap bulu baja. Nah baru di stem. Di stem? Di stem. Stem itu maksudnya di apa ini Pak? Dicuning. Menentukan nada apa ini gitu. Ada berapa nada kalau untuk 9 lonceng gini Pak? Kalau 9 lonceng itu 9 batang itu 9 nada. 9 nada ya? Ya. Saya dengar ini kan juga nadanya pakai etnik-etnik ya? Iya. Lagu-lagu etnik Sunda, Jawa gitu ya? Nah ini yang begini nih. Nah ini nada apa nih? Nah terus itu digabungin sama ini. Jadi nada-nada yang ada di sini itu akurasinya tepat. Ya. Nggak ada plus, nggak ada minus. Jadi 0,0. 0,0 itu harus akurasi ya, harus benar-benar tepat nih. Akurasinya. Kalau enggak nanti fals dong. Iya. Produk kerajinan ini dipergunakan sebagai hiasan rumah atau taman, dan bila terkena angin akan menimbulkan nada yang tak beraturan serta terkesan berisik. Hal itu sangat berbeda dengan lonceng angin hasil tangan kreatif warga Sawangan, Depok ini. Kerajinan yang dinamakan genta nada ini bila terkena angin akan menghasilkan nada-nada etnik Jawa, Sunda, Bali, Batak, Mandarin, India, dan Jepang. Ya pemirsa, ini dia setelah dari proses pembuatan dari awal kita mengamplas, kemudian nyetem istilahnya Pak Majid ya, sampai akhirnya melihat dari nada-nadanya, dan inilah hasil akhirnya seperti ini. Keren ya. Nah kalau seandainya pemirsa nih ingin tahu juga gimana sih sebenarnya membuka usaha ini, awalnya cerita dari Pak Majid dan juga kendala serta tipsnya, kalau gitu harus ikuti terus episode kali ini, episode lonceng genta nada yang dijalankan oleh Pak Abdul Majid Gangga. Ikuti di Mitra Plus, mari kita usaha. 2002 pada saat itu modal yang Bapak keluarkan berapa Pak? Ya, semuanya kira-kira transport yang bahan baku segala macam ya. Dan kita tadi sudah melihat nih gimana caranya proses pembuatannya. Saya sendiri pun ikut terjun untuk ngebantuin gimana sih cara membuat lonceng, atau istilah kerennya wind chimes ya. Wind chime. Betul. Nah sebenarnya sih memang perlu ketekunan dan juga harus punya rasa seni yang tinggi untuk bikin lonceng ini. Saya sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Majid Gangga berkaitan dengan usaha yang sudah dijalankannya. Pak Majid, ini kalau usaha lonceng nada genta ya, genta nada ini sebenarnya sudah berapa lama kalau dari awal sampai sekarang tahun 2013 nih Pak? Jadi genta nada ini dimulai penyelidikannya tahun 96. 96? Layak jual tahun 2002. 11 tahun nih. Kalau boleh cerita, kenapa awalnya Pak Majid menekuni ya bidang ini untuk perloncengan ini? Kenapa bukan usaha-usaha yang lainnya? Jadi sebelum saya buka genta nada, bikin genta nada ini saya kerjaan saya itu stem piano dan servis piano. Tetap dengan musik ya, dengan musik dan suara. Jadi karena belasan tahun saya stem piano, saya pengen tuh pengen buka usaha baru yang tidak di bidang jasa. Jadi saya pengen itu di bidang hasil karya, seni gitu ya. Nah,
Kalau lonceng ini yang dijalankan sama Pak Majid ini kelebihannya dibandingkan usaha yang lainnya kan mungkin ada beberapa juga ya yang membuka usaha yang sama. Tapi kalau kelebihannya di sini apa nih Pak? Jadi kelebihan Gentanada setiap silinder itu di stem dan di tuning sampai 440 Hz. Jadi 440 Hz itu nada-nada yang ada di Gentanada itu sama dengan di organ. Dan selamanya tidak berubah. Jadi satu batang itu kalau semuanya kita Gentanada ini dimulai dengan kunci A semuanya. Kunci A itu kalau umpamanya kita potong terlalu banyak, plusnya kita ambil lagi yang baru, kita potong lagi. Gitu. Waduh, ini ngomong soal teknis banget nih, pemirsa. Agak ribet. Jadi kita harus ngerti banget gimana, kita harus ngerti kunci nada juga ya. Setidaknya harus ngerti soal musik ya. Oke, kalau produksinya sendiri nih, Gentanada bisa memproduksi hitungannya bulanan atau harian? Untuk misalnya satu unitnya bisa dibikin berapa lama dan satu bulannya menghasilkan berapa tuh Pak? Rata-rata antara 20 unit sampai 50 unit. 20 sampai 50 unit. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang pernah dihasilkan sama Pak Majid itu dari harga berapa sampai berapa tuh kisarannya? Jadi Gentanada pertama harganya yang polos 9 batang 500.000. Yang kedua itu warna 750. Waduh itu lari yang ke 2 inch itu polos 2 juta, warna 2,5 juta. Setelah itu ada yang lagi yang lebih gede lagi yang 5 juta. Yang lebih besar lagi 15 juta. Dan baru keluar ini yang 30 juta. Saya dengar itu yang raksasa ya, wind chimes raksasa itu. Saya juga sebenarnya penasaran sih, tadi pengen lihat besar apa gitu. Mungkin nanti pemirsa juga bisa ngelihat seperti apa bentuk besarnya. Tapi kalau ngomongin soal produksi ini dibawanya atau dikirimnya kemana? Jadi kita banyak hadirin pameran-pameran dan banyak pembeli di Indonesia juga udah cukup banyak ya. Itu juga banyak orang-orang luar negeri kalau kita pameran yang beli bawa ke negara dia masing-masing. Wow, berarti ini sudah hitungannya adalah internasional pemirsa. Usaha lonceng angin Gentanada milik Abdul Majid ini mampu memproduksi sebanyak 3 buah lonceng dalam sehari. Namun pernah juga Abdul Majid menerima pesanan sebanyak 12 buah lonceng dalam sehari. Pesanan produk-produk lonceng angin Gentanada ini pun tidak hanya datang dari dalam negeri saja, bahkan dari luar negeri seperti Australia, Kanada, Afrika, dan Belanda. Tentu saja hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi Abdul Majid secara pribadi dan tentu saja bagi bangsa Indonesia karena salah satu produknya berhasil go internasional. Kerajinan Gentanada ini terbilang cukup langka. Bahkan Abdul Majid berani mengklaim produk Gentanada buatannya merupakan yang terbaik di dunia saat ini. Hal ini ditunjukkannya dengan diraihnya The Real Wind Chime Gold Award 2010. Tentu saja ini prestasi yang sulit digapai. Apalagi yang memberikan penghargaan ini merupakan organisasi dunia, bukan sembarangan. Seandainya pemirsa ingin membuka usaha yang sama nih, untuk modal tahun 2013 itu perkiraan Pak Majid berapa? Kira-kira bangsa 40 jutaan, 35 jutaan. 35 juta ya. Kalau Pak Majid sendiri, pendapatan kotornya nih tiap bulannya, itu pendapatan per bulannya rata-rata berapa Pak? Kira-kira 45 jutaan. 45 juta ya. Gaji karyawan satu bulannya itu berapa Pak? Ya kalau gaji karyawan itu kira-kira bangsa 13 juta 14 juta deh gitu. Untuk gaji karyawan? Iya, gaji karyawan. Oke, itu ada berapa karyawan tuh Pak? 6 sampai 7 orang. 6 sampai 7 orang. Kemudian untuk totalnya pengeluaran per bulannya termasuk untuk produksi, kemudian gaji karyawan, listrik, air dan segala macamnya. Ya itu semuanya kira-kira satu bulan antara 26 sampai 27 juta. Untuk pengeluarannya? Ya, pengeluaran. Oke, berarti untuk pendapatan bersihnya sekitar berapa? Nah, paling kalau maunya bersihnya itu antara 15 sampai 17 aja. 15 sampai 17 juta. Oke, pemirsa, berarti kalau usaha Gentanada ini setiap bulannya bisa mencapai omsetnya antara 15 sampai 17 juta rupiah. Nah, udah dengar sendiri kan berapa kira-kira modal dan juga pengeluaran serta pendapatan tiap bulan yang harus dikeluarkan dan juga diterima oleh Pak Majid setiap bulannya untuk usaha lonceng ini. Kalau pemirsa ingin mendengar tips dan juga cerita-cerita tentang kendala serta pengalaman hidupnya selama membuka usaha ini, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan memberikan informasi dan juga rahasianya bagaimana Pak Majid bisa membuka usaha ini sampai tahun 2013. Tetap di Mitra Plus, mari kita berusaha. Ini adalah salah satu bentuk hasil karya yang mungkin nggak semua usaha lonceng bisa membuatnya seperti Pak Majid sekarang ini.
udah pernah lihat belum lonceng segede-gede gaban gini? Ini lonceng raksasa nih, kalau Niban lumayan ya. Lumayan benjol juga pemirsa. Tapi ini gede banget. Ini berapa nih, Pak? Ini terdiri dari 5 oktav. Oktav 3 sampai ke 4, 4 sampai ke 5, 5 sampai ke 6, 6 sampai ke 7, 7 sampai ke 8. Berapa juta? Ini jumlahnya 56 batang. 10 juta. Bisa dicicil 5 kali nggak, Pak? Bisa. Bisa. Oke. Ini adalah salah satu bentuk hasil karya yang mungkin nggak semua usaha lonceng bisa membuatnya seperti Pak Majid sekarang ini. Nah, kita ngobrolin soal kendala atau hambatan yang pernah dihadapi sebagai seorang pengusaha pengrajin, otomatis memiliki cerita-cerita berkaitan dengan hambatan yang pada saat Pak Majid mulai merintis karir ini pasti ada yang bisa di-share ke pemirsa. Kira-kira apa nih ceritanya? Jadi kalau hambatan Jadi pengalaman mungkin akan kesulitan mencari pembeli seperti itu nggak ada ya? Nggak terlalu juga ya, Pak ya? Karena saya udah belum mulai dari tahun 2002, saya bisa lihat klik di Kanada atau nama saya Abdul Majid Jangga atau nomor HP saya 0813 18111113 1 kali di YouTube keluar yang saya. Oh, jadi ini. ya. Kalau dari pemerintah sendiri sekarang partisipasi dari mereka. Jadi saya bersyukur juga sama pemerintah ya. Ya, karena dari Indah Depok, dari Dinas Koperasi Depok, dari Departemen Kementerian Pusat, itu banyak ada pameran-pameran seperti di TV kan yang katanya dimaksudkan dengan pemerintah bisa juga. Saya kira Oh gitu, iya. Kemudian kalau pinjaman dalam bentuk dana itu ada nggak? kalau pinjaman mereka enggak. Tips yang paling simpel dari Pak Majid apa nih? Jadi kalau seumpamanya banyak aja ya, banyak penemuan-penemuan yang belum ditemukan sama orang. Ya kan? Kalau semuanya sudah menemukan sesuatu itu kita harus fokus, nggak usah mikir sekarang kita mikir. Itu lama hambatan kenapa? Terus kalau semuanya lama-lama kita Kalau seandainya ini membuka workshop juga nih, Pak Majid, ada workshop ya? jadi kita ada konten kita di Antara sama di Kota Kolam Supra, sekarang di SD. Jadi bisa belajar di situ, Ustaz. Kalau untuk proses belajarnya orang yang belum tahu atau mau sama sekali dari yang ya mampu lumayan lah ya, itu berapa lama tuh Pak biasanya? Waktu itu saya bisa setengah tahunan sih. Kursus kilat gitu nggak ada ya Pak ya? Enggak. Nggak ada ya. Oke, itu tadi pemirsa tips dan juga cerita-cerita yang bisa dibagikan dari Pak Majid berkaitan dengan usaha sederhana ini. Oke, tadi kita udah mendengarkan tips dan juga cerita dari Pak Majid gimana caranya dia membuka usaha ini sehingga sukses sampai tahun 2013. Nah, sekarang nih untuk pembuktiannya, saya mau ngobrol sama salah satu pegawainya, namanya adalah Mas Roni. Mas Roni, apa kabar? Lagi sibuk nggak nih? Santai ya, boleh diganggu dikit lah ya. Oke, Mas Roni, ini kan saya tadi ngobrol sama Pak Majid ngomongin usahanya yang dijalankan dan karyawannya kan sekitar 7 orang, salah satunya ada Mas Roni. Udah berapa lama sih kira-kira kerja di tempatnya Pak Majid ini? Udah lebih dari setahun atau? 1 sampai 2 tahun. Berarti kan ilmunya lumayan nih, Mas Roni udah banyak ya. Boleh sharing nggak nih sama pemirsa? Sebenarnya kalau bikin lonceng ini yang paling susah itu bagian apa sih? Pemotongan, kenapa tuh paling susah? Kalau misalnya nggak pas? Oh iya betul. Ini hubungannya sama suara ya, kunci A, B, C itu ya. Jadi suara atau hanya bagian-bagian tertentu? Masih komunikasi dari Om Majid. Pinjaman dana dari pemerintah. Mudah-mudahan Mas Roni juga bisa menjalankan usaha yang sama ini ya. Oke, Mas Roni, terima kasih. Silahkan dilanjut kerjaan.
Ya pemirsa, siapa menyangka kalau ternyata usaha yang dijalankan oleh Pak Aping Majid Gangga ini bisa mencapai omset 19 juta rupiah. Ini merupakan nilai yang sangat fantastis. Bagi Anda yang ingin membuka usaha dan tentunya ingin belajar lebih banyak, terus ikuti episode berikutnya. Tentunya di Mitra Plus akan ada banyak sekali orang-orang sukses yang berhasil menjalankan usahanya. Dan kalau seandainya Anda punya usaha yang ingin diliput, silahkan follow Twitter kita @mitra_plus. Saya tunggu semua harus pamit, dan terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saksikan terus episode berikutnya. Jangan lupa untuk terus berusaha bersama Mitra Plus. Mari kita berusaha.